Alfa izin guyangan siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pimpinan Saragari seluruhnya siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan langsung mengambil alih pasukan. Pimpinan, saya beralih. Masing-masing komandan kami kembali ke dalam barisan. Ya. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Mahkamah Peti ke-77 tanggal 3 Januari 2023. Siap. Lanjutkan. Pengibaran sangsaka merah putih oleh petugas dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sangsaka merah putih. Hormat. Gerak.
Lingkang Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan oleh semua peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
akan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Di sini ilma warjuhnya fahma amin amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawi Al-Faizin, kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan MTSM Al-Faizin yang kami hormati, anak-anakku semua, putra putri kebanggaan saya, MTSM Al-Faizin yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kita aturkan, kita ingat bersama-sama kita masih bisa berdiri dengan suasana yang enak, dengan badan yang sehat. Ini tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan segalanya kepada kita. Ini kita patut syukuri, sehingga kita buktikan dengan semakin takwa, melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian menjauhi beberapa larangannya. Salawat salam kami aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut kita juga semakin mengerti, semakin ingat langkah-langkah beliau, sunnah-sunnah beliau, berusaha kita bersama-sama untuk melaksanakannya, sehingga yang kembali kepada kita yaitu syafaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya diberi syafaat terus dari dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Pada peserta upacara yang kami hormati, bahwa saat ini tanggal 3 Januari 2003 adalah dimana pada 77 tahun yang lalu, dengan ketetapan undang-undang bahwa Kementerian Agama adalah salah satu departemen tersendiri. Awalnya pada November yang digagas, sehingga tahun 45 dicetuskan 3 Januari 1945 disepakati dengan ketentuan adanya Departemen Agama. Keagamaan awalnya hanya oleh pendidikan, tapi harus dikasih khusus karena ada kompleks di dalam pendidikan itu sendiri. Karena agama memang luas, besar sekali penduduk Indonesia ini bersama-sama, banyak sekali agama yang ada, tidak hanya ada agama Islam, sehingga harus ada naungan tersendiri, yaitu Departemen Agama. Pada saat ini, pada tahun 2003 ini adalah dengan apa itu? Kerukunan umat. Depan, putri, depan, cepat, ambil. Kerukunan umat agar Indonesia akan menjadi hebat, juga bermartabat. Lebih-lebih saat ini, mengapa kerukunan umat? Kita semua tahu bahwa saat ini kita sudah bisa mengakses
semua berita, pendapat yang ada di jejaring media. Kalau dulu kita itu ngomong ya, omongan bisa ditangkap orang, tapi sekarang yang ngomong adalah jari. Yang ngomong adalah jari. Dengan jari lentik-lentik kita bisa tuliskan sesuatu yang kita share di media, tetapi kadangkala yang membaca dan yang mengirim ini adalah perasaannya berbeda. Anda juga kami harap adik-adikku, anak-anakku harus hati-hati. Hati-hati untuk menggunakan itu. Sebelum kami lanjut, yang merasa pusing, yang merasa langsung ke istirahat apa? Cemen mana? Istirahat mau? Cemen. Oke, kami lanjut. Ini lanjut lagi. Bahwa jari-jari lentik kita ini sangatlah dahsyat, karena yang menerima, yang membaca ini beda dengan yang mengirim. Kadangkala kita mengirimnya dengan perasaan halus, dengan perasaan sopan, tetapi ketika yang membaca itu suasananya berbeda, nanti bacanya berbeda, sehingga artinya pun akan berbeda diterima. Sehingga tolong hati-hati, ini harus dijaga. Dan demikian, dengan ada kerukunan umat ini Indonesia akan semakin rekat. Oke. Terutama di umat Islam sendiri, kita mengerti semua bahwa banyak-banyak paham yang di luar kita. Ini harus kita mengerti paham mana yang harus kita ikuti. Kita semua sisi alhamdulillah dengan paham ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah, sehingga kita bisa menjaga kerukunan yang ada di sekitar kita, juga kerukunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih anak-anakku yang sudah melaksanakan kegiatan upacara, petugas-petugasnya begitu siap ya, walaupun beberapa kekurangan itu wajar, kita berlatih. Kalau tidak dilaksanakan nanti kita tidak akan bisa, tetapi dengan pelaksanaan kita akan semakin bisa, semakin mengerti tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga kami ucapkan terima kasih kepada semua petugas, semua anak-anakku yang dengan ikhlas mengikuti kegiatan upacara ini sesuai moto dari Kementerian Agama, ya, ikhlas beramal. Jadi semua kegiatan, semua yang kita lakukan, kita dasari dengan keikhlasan. Ora usah pamrih. Engko aku nek ngene iki kok kaya opo Pak? Kok pasan kok kaya opo Pak? Aku nek kada PN kok kaya opo Pak? Iki pamrih jenenge ngene. Wah, gitu. Jadi kita betul-betul harus tumbuhkan itu keikhlasan dari hati, sehingga nanti akan mudah, akan ringan kita melakukan sesuatu. Kegiatan apapun kalau kita ikhlas, melaksanakannya akan ringan. Seberat apapun kalau kita ikhlas, akan ringan. Yang ketiga, pada hari ini adalah 2 hari kita sudah memasuki pelajaran di tahun 2022-2023 yang semester kedua. Tentunya kemarin sudah liburan, kemungkinan kita agak lengah, buku-buku kita tertumpuk. Kita nanti buka kembali memori-memori pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru, kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Kita ingat kembali, masuk jam pitu kurang. Nah, ini kurang 1/4 kudune wis tekan sekolahan. Ini kita ingat kembali, yang kemarin kita lupa, kemarin kita agak lengah. Nah, ini kita bangkit lagi bahwa masuk dan pulang sesuai dengan ketentuan. Gitu. Sehingga semua anak-anakku kayak mohon tetap melaksanakan kegiatan sesuai
itu kurang seperempat wis masuk, terus dongo ya, doa bersama sampai jam 7 masuk, istirahatnya jam piro? Setengah 10 ke 10, 9.40 ya, istirahatnya jam 9.40. Tapi biasane sing dek wingi-wingi rung jam setengah 10 wis do halo ngaso. Ilinge jam setengah 10 bae. Padahal jam 9.40 menit. Engko jam 10 kurang 5 menit wis masuk. Ya, masuk istirahat. Ya, setelah masuk istirahat masuk jam 10 kurang 5. Engko jam istirahat jam pira? 11 2 tahap kira-kira. Jam kemana masuknya? Oh, 11.55 masuk. Aku ya lali ini gitu kan, suweranganku. Oke. 11.55 istirahat. Nah, jadi setengah durung istirahat, durung wayahe. Jadi istirahatnya jam 11.55, jam 12 kurang 5 lagi istirahat. Engko bariku masuknya jam 12:20. Engko masuk mulai jam wis lali podaku. Makanya kita mengingat kembali pulangnya berarti jam 13.40. Nah itu. Maka kalau sebelum itu jangan mulai ulung-ulung ya, sesuai waktunya. Walaupun amit sewu ada jam yang kosong, sebelah kan yang terisi. Nanti kalau Anda pulang berarti mengganggu sebelah. Janganlah menjadi orang-orang pengganggu. Maten, pengganggu itu elek kok masamu. Jadi nek kowe ora iso gawe apik ya aja gawe eleke wong liya kan ngono apa dalile. Gitu. Sehingga ini mohon tetap dilaksanakan sesuai jam itu untuk pembelajarannya. Yang selanjutnya yang keempat, ini anak-anak kelas 12 khususnya PKL kita tetap laksanakan ya sesuai dengan jadwal, nanti berkoordinasi dengan Pak Kurikulum bisa kami kutip. Tapi ada hal lain yang juga harus kita laksanakan. Kemarin sudah saya beri rambu-rambu rapat anggota IPPNU segera dilaksanakan pas wayakai dari orang siapa mundur neh ngkonek mlebu. Nah iki mlebu tak kaget. Kudune paling lambat hari Kamis sudah terlaksana selesai. Saya nggak mau tahu itu. Soalnya engko ketemu PKL kalau tidak Sabtu ya kita Senin kita harus melaksanakan PKL. Yuk, ulang untuk segera dikerjakan, dilaksanakan sehingga nanti semuanya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Oke. Selanjutnya tolong kebersihannya ini tetap dijaga. Kalau memang keadaan bersih, nggih, sing do bletok-bletok iki sikile sepatune sing bletok. Sepatune ini dijaga. Kalau MTS biasanya keluar itu apa? Malah rak sepatu nang, rak sandala. Malah rusuh mlebune. Kalau keluar ya sepatunya dipakai kembali. Oke, itu yang dapat kami haturkan. Mohon maaf, ada lagi yang tumbang. Nah ini adalah kami mohon kalau pagi dipersiapkan mentalnya, persiapkan tenaganya, sarapan sih dicukup. Ingat, kalau bisa Anda tolong didengarkan, Anda biasakan minum air putih hangat waktu subuh. Subuh biasanya jam piro? Setengah itu nih. Nah ini sing kado. Ya, tolong itu diupayakan 1 gelas air putih
akan subuh atau setelah subuh, paling lambat jam 5 Anda minum itu. Insya Allah nanti di badan akan terasa enak, akan terasa kuat. Ngaten? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Al-Faizin dan himne madrasah.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Bapak Ibu Dewan Guru diperkenakan meninggalkan tempat. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.